Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buka suara, bahas solusi, basa-basi dari studio mini podcast PWI Persatuan Wartawan Indonesia Kota Bandung dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 262 Bandung. Alhamdulillah kali ini hadir Bapak Insinyur Haji Adi Junjunan Mustafa MSc. Haturah Widujun Topi. Sampurasun Kang Dani Rampes. Ya, beliau ini menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandung atau disingkat BKPSDM ya. Dan tema kali ini yang diangkat adalah implementasi Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2003 dan formasi P3K atau dikenal dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak di tahun 2024 ya, khususnya di Kota Bandung ya. Nah, Pak Haji, saya menyapa Pak Haji aja ya. Siap, mangga. Ya, BKPSDM ya sebagai penyelenggara pemerintah tentunya Pak ya. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Jadi ini tentunya mempunyai fungsi sebagai penunjang kepegawaian dan juga sebagai penunjang pendidikan dan latihan. Nah, kita mundur ke belakang setback karena kita di awal tahun nih 2025. Selama dalam tahun 2024 kemarin nih BKPSDM Kota Bandung dalam cakupan layanan atau misalkan apa saja, dan terlebih ya termonitor sih katanya BKPSDM Kota Bandung di tahun 2024 syarat dengan prestasi. Bisa disampaikan? Siap. Pertemuan Kang Dani, wargi Bandung yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah SWT. Amin. Pertama, tunon untuk kesempatannya kita berdialog. Jadi BKPSDM ini memang tugas utamanya, ini kalau disingkat ya, kalau saya ringkas, tugas utamanya itu memang menyiapkan aparatur sipil negara Kota Bandung yang mereka itu kompeten, berkinerja tinggi, dan tentu juga profesional dan berintegritas ya. Nah, ini tugas utamanya, sehingga ketika para ASN ini salah satu tugas utamanya kan memberikan pelayanan publik ya. Ini diharapkan mereka mampu memberikan pelayanan yang terbaik. Nah, kalau tadi ditanya tentang alhamdulillah ya, beberapa prestasi memang ditorehkan oleh dalam penyelenggaraan manajemen ASN ini. Di antaranya yang menurut saya cukup bisa dijadikan rasa syukur kita lah ya, itu ada penilaian, disebutnya penilaian sistem meritokrasi di dalam manajemen ASN. Merit system sebetulnya. Merit system, jadi panjangnya meritokrasi, dikenal umumnya merit system. Nah, merit system ini adalah dalam semua proses ASN, nanti mungkin saya jelaskan singkat ya. Dalam semua proses manajemen ASN ini didasarkan pada kalau saya menyingkatnya 3KI ya. 3K-nya ini kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan integritas. Integritas. Jadi contohnya ketika kita ini, kalau kita singkat ya, manajemen ASN itu kan dari mulai awalnya itu perencanaan. Kemudian nanti ada perekrutan ya, kalau bahasa dirinya pengadaan ya, pengadaan ASN. Kemudian setelah pengadaan itu ada manajemen karir, ada manajemen kinerja, termasuk juga masalah disiplin ya. Sampai kemudian di dalamnya juga ada manajemen untuk kesejahteraan ya, penggajian, tunjangan, sampai ujungnya tentu saja seorang ASN itu memasuki BUP istilahnya ya, batas usia pensiun. Nah, jadi tugas dari manajemen ASN ini mulai dari pengadaan ya, mulai dari rekrutmen sampai dengan nanti perpisahan ya, sampai dengan pensiun. Dan itu kita selenggarakan dengan baik ya. Contoh yang kita lakukan juga mungkin cukup unik ya. Mereka yang memasuki BUP itu kan biasanya pensiun, tos pensiun gitunya. Ini kita selenggarakan kegiatan, dihadiri oleh Pak Wali Kota, dilepas khusus di pendopo ya. Kalau waktu almarhum Mang Ode di pendopo, tapi belakangan kadang di hotel, kadang di mana ya. Jadi artinya mereka mendapatkan penghargaan ya sampai dengan akhir masa tugas mereka. Kan ada yang bertugas 10, 15, bahkan ada yang sampai 30 tahun ya. Jadi itu dilepaskan dengan baik.
Nah, walhasil ini Kang Dani wargi Bandung sadaya. Jadi ini dihargailah dalam nilai sistem merit itu Kota Bandung termasuk di antara jajaran kabupaten kota di Indonesia yang terbaik. Malah jadi itu ditiru dari pihak luar ya? Itu mah sudah sering ya, alhamdulillah banyak juga dari tempat lain yang ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan manajemen ASN berbasiskan sistem merit itu, mereka datang ke Kota Bandung ya. Jadi nilai kita sangat baik, ini mencapai 359,5 dari 400 ya nilainya. Dan Kota Bandung ini bahkan salah satu di antara manajemen karir itu namanya manajemen talenta ya. Jadi gimana kita memilih orang-orang yang paling tepat untuk jabatan-jabatan tertentu. Dan ini yang paling utamanya memang untuk JPT ya. JPT ini jabatan pimpinan tinggi. Kalau di Pemkot ini eselon 2. Eselon 2 ya. Kepala dinas, kepala badan, ada Kasatpol. Itu dipilihnya itu melalui yang disebut dengan manajemen talenta. Jadi kita Kota Bandung itu tidak lagi boleh ya, jadi tidak menyelenggarakan dengan seleksi terbuka. Manajemen talenta ada timnya? Manajemen talenta itu nanti kita itu ada namanya TPK ya, tim penilai kinerja, diketuai oleh Pak Sekda ya. Maaf, yang disebut Baperjakat masih ada nggak? Nah, Baperjakat itu sekarang sudah hilang tuh istilah Baperjakat. Badan Pertimbangan Jabatan Kepangkatan ya. Sekarang mah menjadi TPK. Tim Penilai Kinerja. Tim Penilai Kinerja. Nah, jadi ini mungkin yang kita lakukan dan penghargaan lain juga kita peroleh ya, Kang Dani dan wargi Bandung di sana dalam masalah penyelenggaraan pengembangan kompetensi. Jadi para pegawai kita itu kan punya hak, bahkan di undang-undang mah wajib ya, mereka mengikuti pengembangan kompetensi. Nah, itu kita selenggarakan juga ya. Anggarannya alhamdulillah baik di TAPD, di pemerintah maupun dari Dewan itu juga diberikan perhatian. Karena ada mandatori itu anggaran untuk pengembangan kapasitas atau kompetensi ASN. Jadi mereka terus dikembangkan. Kemudian uji kompetensinya juga kita rutin karena kita punya assessment center, unit untuk penilaian kompetensi, yang itu juga akreditasinya A dari BKN. Jarang itu, masih jarang ya yang dapat A itu. Nah, sehingga alhamdulillah kalau menurut saya ini bersyukur juga mungkin buat teman-teman ASN yang nanti ikut menyimak, kita termasuk dalam lingkungan yang sudah bagus ya, sudah bagus ya. Di PBI juga ada loh uji kompetensi. Yang tentunya dengan standar khusus, dengan ujian tertentu. Ya, Pak Haji. Tadi Pak Haji menyampaikan soal K3I ya. Iya. Tentang kualitas, kemudian apa? Kompetensi, kinerja dan integritas. Sepanjang ini untuk posisi jabatan di Kota Bandung, apakah itu hanya sebagai prasyarat saja atau memang harus dipenuhi? Dan kalaupun ternyata ada yang tidak memenuhi itu, tapi ternyata menjabat, itu bagaimana? Sejauh yang saya ikuti ya, berarti saya sudah 4 tahun bekerja di sini. Sebelum saya bekerja di Kota Bandung juga, Kang Dani ya. Itu tadi kan yang saya sebutkan nilai terakhir dinilai di tahun 2022 itu 359,5. Nah, ketika saya datang ke Bandung, itu kategori Kota Bandung itu dalam manajemen ASN sudah sangat baik juga. Tapi waktu itu memang 332,5. Jadi berarti selama 2 tahun berikutnya naik 27 poin ya. Nah, kriteria sangat baik ini menunjukkan bahwa dari sejak dulu memang diperhatikan, Kang, masalah kompetensi ya. Jadi setiap pegawai itu, apalagi untuk yang posisinya sudah mulai posisi yang strategis ya, mereka yang menjelang istilahnya menjadi talent pool ya, talent pool untuk kepala dinas, kepala badan, itu kan para kabag, para sekretaris, para camat bisa ya sekarang. Itu dia talent pool ya, talent pool untuk yang ke eselon 2 ya. Itu mereka tuh sudah assessment, profilnya tuh sudah banyak kita. Apa kekurangannya, kelebihannya di mana ya. Sehingga dari disitulah kemudian dilakukan program pelatihan-pelatihan. Jadi mereka-mereka yang masuk ke dalam kelompok rencana suksesi atau talent pool, apalagi masuknya tuh itu di kita istilahnya pakai box ya, box ya. Box 9 itu kinerjanya bagus, kemudian potensialnya juga itu yang mau saya tanya, kalau ada istilah box 9. Jadi mereka yang masuk dalam box 9
bahkan sebetulnya kalau di dalam manajemen talenta itu 9, kemudian 8 dan 7 ya, itu mereka berarti potensial. Nah di Kota Bandung alhamdulillah Kang, bukan hanya untuk yang calon tadi eselon 2, bahkan misalnya untuk menjadi calon camat ya, itu dari para sekcam itu kita udah punya datanya. Sehingga kalau misalnya ini ada camat yang kosong ya, ada camat yang kosong, itu kita sudah punya talent poolnya. Siapa di antara sekcam-sekcam yang terbaik untuk. Apakah harus dari sekcam? Tidak harus. Tidak harus. Jadi kan ada juga mungkin ya kalau camat itu mungkin dari kepala bidang ya, mungkin. Tapi memang yang paling kuat itu ada selama ini camat di Kota Bandung memang asal dari kepala bidang, tapi kebanyakannya sundulan dari sekcam. Sekcam. Karena memang kalau dari istilahnya mungkin linearitas ya, linearitas. Tapi tidak menjadi suatu syarat utama buat seorang camat harus jadi sekcam kan? Tidak. Hanya itu adanya dalam aturan dalam pola karir saja ya. Pola karir itu, lo ya kemana ya, tidak kemana, tidak terus tidak kemana. Itu istilahnya pola karir, ya. Jalur karir atau pola karir. Jadi malaikat juga ternyata BKPSDM-nya? Tidak, kita mah tugas kita mah hanya menyiapkan data seobjektif mungkin. Karena nanti dalam prosesnya itu ada TPK tadi ya, ada tim penilai kinerja. Kalau di Kota Bandung itu dipimpin oleh Pak Sekda, dan ini memang secara umum di dalam aturannya ex officio ketua tim penilai kinerja itu adalah sekretaris daerah. Nah nanti diskusi. Jadi tugas dari BKPSDM mengeluarkan dari basis data, bisa dilacak ya, ini nilainya berapa waktu diuji kompetensi, kemampuan kerjasamanya berapa nilainya, kemampuan pengambilan keputusannya seperti apa gitu ya. Dan kita punya asesor namanya itu, yang melakukan pengujian itu asesor. Kompeten mereka ya. Dari internal? Di internal. Asesor itu jabatan fungsional di kita ya, ada di BKPSDM. Nah jadi mereka kemudian menyampaikan, kita dapat ya, ininya nilai-nilainya seperti apa, kita sampaikan di tim penilai kinerja, tim penilai kinerja berdiskusi, musyawarah, nanti hasilnya dilaporkan ke Pak Wali Kota. Karena kalau di manajemen ASN itu ada peristilahannya Pak, kalau pimpinan daerah ya, kepala daerah itu disebutnya pejabat pembina kepegawaian, PPK ya. Kemudian sekda itu disebutnya PYB, pejabat yang berwenang. Jadi PYB nanti melaporkan hasil dari sidang TPK ya, dari rapat TPK itu laporkan kepada Pak Wali Kota. Keputusan akhir sebagaimana disebutkan di dalam Undang-Undang ASN, kewenangan untuk mengangkat, memindahkan, memberhentikan itu pada PPK. Pada di kita mah berarti Kota Bandung mah pada Wali Kota. Memang kalau dilihat di undang-undangnya gini, sebetulnya siapa yang punya kewenangan buat mengangkat, memberhentikan, memindahkan? Presiden. Di undang-undangnya itu hanya presiden kemudian mendelegasikan. PPK ini apa? Pak Wali Kota ini hak prerogatif atau memang sudah menjadi kewenangan yang utama? Nah, jadi kalau di keputusan akhir itu prerogatifnya Wali Kota. Prerogatif. Hanya memang di dalam prosedurnya disebutkan bahwa bahannya itu disiapkan oleh PYB tadi ya, oleh Sekda. Jadi daya dorongnya dari BKPSDM ke Pak Sekda. Finalisasi ada di Pak Wali Kota. Pak Wali. Ya. Dan itu gambaran di kota ya. Kalau gambaran di kementerian berarti ada sama juga ada tim TPK, nanti diarahkannya oleh sekjen. Sekjen melapor kepada menteri. Nah, kalau di provinsi juga sama. Di provinsi ada BKD, ya, ada Badan Kepegawaian Daerah, menyiapkan berbagai data, laporkan ke Sekda, Sekda lapor gubernur. Gubernur sebagai PPK. Jadi PPK itu menteri, kepala-kepala lembaga, kemudian di daerahnya itu gubernur, bupati, wali kota. Itu PPK kan. Tapi bisa saja perjalanan basic data yang berasal dari BKPSDM kemudian naik ke Sekda dan hingga ke finalisasi itu di wali kota. Perubahan pasti terjadi. Karena kembali ke tadi hak prerogatif mungkin. Iya, hanya memang alhamdulillah ya di Kota Bandung ini sejauh pengalaman kami para pimpinan, pucuk pimpinan ya, para kepala daerah. Mereka abdi di Kota Bandung ini selama 4 tahun kan. Dari Desember 2020 sampai akhirnya kan udah Januari 2025 ya, berarti 4 tahun sekarang, 4 tahun sebulan lah gitu ya, 4 tahun sebulan. 2023 Pak ingat undang-undang deh. Jantan mengalami 5 kali kepemimpinan pucuk pimpinan ya. Mang Oded almarhum,
kemudian Kakang Yana, ya, kemudian sempat Pak Ema juga sempat PLH, kemudian PJ itu 2 kan, Pak Bambang ada Pak Bambang dengan Pak Kang Koswara, ya. Jadi mereka semua ini dari apa yang kami alami, semua itu sangat menghargai sistem merit kan. Jadi kami itu penting ya bahasanya untuk usia tawain gitu. Coba lihat datanya seperti apa. Nah gitu. Jadi kan berbasiskan data ya. Biar memenuhi K3I itu ya. Mohon gitu. Sistem merit itu di situ ininya. Jadi atas dasar inovasi itu BKPSDM sehingga mendapat syarat prestasi ya belakangan di tahun 2004. Alhamdulillah. Dan sudah beberapa daerah di luar studi tiru ya. Terus kan, iya di IEW ada 3 nih yang datang nih. Kadang-kadang di Dewan, di itu ada Dewan Majalengka, ada yang dari Magelang, Lagi Patalepanya kami ditaros ya si apa dari daerah satu daerah kabupaten kota gitu ya. Naros KKSN, Kapukan mah KSN ya sebelum sekarang sudah dibubarkan KSN. Bertanya ke KSN, ini kalau kami pengen belajar tentang manajemen kinerja kemana? KSN itu bilang, wah itu ke kota Bandung gitu ya. Kalau pengen belajar tentang manajemen talenta kemana? Kata orang KSN itu, oh ke Bandung aja tuh ya. Gitu. Dan gitu. Ya, baik. Terus gini, kita beralih dulu ke ini terkait dengan surat yang pernah dikeluarkan oleh badan yang Bapak pimpin ya, tentang penerimaan peluang kesempatan bagi pegawai pemerintah melalui perjanjian kerja ya, dengan perjanjian kerja nah itu kan sempat ditutup di bulan Oktober ya, kemudian diperpanjang lagi. Nah, bagaimana ini perjalanannya hingga saat ini? Iya. Nah, jadi memang salah satu bagian dari manajemen ASN adalah proses perencanaan ya, perencanaan pegawai, termasuk juga nanti ada proses seleksi ya atau pengadaan. Nah, perencanaan pegawai itu ya dilakukan tentu dengan melihat kebutuhan ya, kebutuhan di lapangan. Formasi. Ya, kebutuhan kita nih misalnya, oh ini ada yang pensiun, kemudian ada jabatan tertentu. Katakanlah yang paling gampang mungkin guru ya, ini guru kurang. Kemudian juga dokter ya, kan gitu bilang misalnya dokter. Dan ini ada mekanisme dari BKPSDM kita lakukan, ada BIMTEK, ada dialog. Dokter apa? Ini kita dokter anak, spesialis dokter anak di rumah sakit misalnya ya, RSUD ini udah mau pensiun, kita perlu segera ada penggantinya. Nah itu semua diatur, disebutnya tuh dengan formasi ya, dikenalnya formasi. Jangan formasi itu juga sepak bola lah gitunya. Ini kita bek kanan kita nih udah mau lari kemana? Nah itu berarti perlu formasi bek kanan lah gitunya. Kan perlu formasi bek kanan, kita tidak akan merekrut striker kan? Nah gitu, formasi itu gitulah. Mungkin kalau buat mempermudah memahami formasi. Jadi setiap posisi ada kompetensinya, atau pemijatan back mah kedah kio. Pemijatan striker mah kedah kio. Nah itu disebutlah dalam bahasa manajemen ASN itu kompetensi. Misalnya orang yang menjadi dokter kompetensinya apa, kemudian persyaratannya apa untuk menduduki jabatan itu. Orang yang menjadi perancang peraturan perundangan ya, itu adanya di bagian hukum. Dia dipersyaratkan tuh harus sarjana hukum. Tapi kalau analis hukum tidak harus sarjana hukum ya. Nah gitu, itu ada hal-hal yang jadi istilahnya jadi kualifikasi ya. Kualifikasi kemudian ada kompetensinya. Nah, itu untuk mengisi formasi dan itu direncanakan. Jadi setiap perangkat daerah mulai dari rumah sakit, dinas kesehatan, dinas pendidikan, Satpol PP, dan Damkar gitu ya. Itu semua mengajukan kebutuhan kita seperti ini. Nah, di dalam masalah pengadaan ini ada yang memang kejadian yang sudah alaminya. Ari kebutuhan 1.000, sementara kebutuhannya misalnya 10.000, tapi sementara kemampuan itu hanya 5.000 ya. Dan untuk itulah di dalam perencanaan ini kita tidak sendirian BKPSDM. Kan dari sisi kepegawaian mah yang lama, wah semua yang kebutuhan terus aja penuhi. Tapi jangan lupa ada constraint, ada batasan. Di antara batasnya itu kemampuan keuangan daerah, di mana dari pusat juga memberikan constraint bahwa belanja pegawai yang ideal itu tidak boleh melebihi 30%. Nah, Kota Bandung termasuk yang taat.
Nah, siapa tuh yang menjaganya? Yang menjaganya ada Bapelitbang, ya, Badan Perencanaan Pembangunan, dan ada BKAD, Badan Keuangan dan Aset Daerah. Itu yang memantau kan cash flow keuangan daerah itu seperti apa gitu ya. Ari bapak nama ya teman, ngambil uang ya, mengumpulkan uang. Tapi yang melihat cash flow keuangan tuh BKAD. Nah, termasuk ada bagian organisasi. Jadi kita bersama satu tim itu yang berembuk. Nah, kalau di Kota Bandung dipimpinlah oleh asisten 3, ya, asisten administrasi umum. Berapa nih Kota Bandung akan mengajukan kebutuhan pegawai? Karena nanti oleh Pak Wali Kota itu pengajuannya harus disampaikan ke Kemenpan. Jadi kita memang terpusat ini. Berjenjang juga ya? Langsung bersurat ke Kemenpan. Bottom up ya, dari bawah ke atas. Bawah. Tidak melalui provinsi ya, kalau ini mah langsung dari kota langsung juga ke Kemenpan. Nah, nanti si Kemenpan melihat usulan ini bisa dipertanggungjawabkan atau tidak, baru Kemenpan menyetujui. Nah, kita di tahun 2024 yang eksekusinya sampai dengan 2025 masih nih, kita waktu itu mengambil kebijakan ya, dari arahan dari pimpinan, dari Pak Sekda berjenjang sampai ke Pak Wali. Kita mengambil kebijakan ya dari Pak Wali itu bahwa Kota Bandung itu zero growth. Apa itu zero growth? Zero growth itu sebanyak yang pensiun di tahun 2024 harus terpenuhi juga. Sebanyak itulah yang direkrut. Maksudnya supaya tidak membebani keuangan. Dan ini bukan hanya Kota Bandung, Kang. Waktu kita rakornas di Jakarta itu semua daerah itu seperti itu. Karena memang kalau belanja pegawainya ngalantrahnya jauh melebihi 30% dan tidak ada keinginan, tidak nampak usaha untuk menurunkan, si pusat itu udah menyiapkan nanti DAU akan dipersulit, ini gitulah gitu ya. Nah, akhirnya keluarlah di situ tahun 2024 Kota Bandung meminta tambahan formasi 838, di mana 48-nya itu untuk CPNS dan 790 untuk P3K. Banyak juga. Ya. Itu untuk semua lini Kedina OPD. Mohon. Kan gitu ada diskusinya ya. Jadi karena setelah Bapak dengan Pak Slamet DPKAD ya, BKAD. dengan Bapak Politbang yang sekarang menjabat sebagai Bapenda itu ya, maaf Pak PJ. Panton ya. Politbang, ya. Itu merumuskan soal kebutuhan pegawai di Kota Bandung yang hingga kemudian jadi putusan akhir dibutuhkan dah sejumlah sekian gitu. Gitu. Jadi kalau ada yang bertanya itu kumaha kali kita banyak yang ini yang belum direkrut, kenapa hanya sekian? Tadi mungkin bisa dijelaskan ya, bahwa memang dari pusat juga mengetahui kemampuan fiskal daerah itu seperti apa gitu ya. Dan itu kita sampaikan ke pusat juga. Konon Bandung kan masih banyak ini pegawai yang harus direkrut, kenapa hanya minta segini? Ya itu Pak, kan di pusat juga mengatur tidak boleh lebih dari 30% belanja pegawai. Jadi data yang sebenarnya pegawai di Kota Bandung ada berapa puluh ribu saat ini? Ini datanya saya bisa buka sih ya di ini, tapi secara cepatnya tuh kira-kira 16.000 ASN ya. Jadi ASN itu ada PNS dan ada P3K. Nah, kurang lebih P3K-nya itu di angka 5.000 P3K. Berarti PNS-nya kira-kira 11 ribuan ya. Itu saya angka-angka itu dinamis, tapi tahu karena di BKPSDM itu kan yang nanda tangan BPJS ya, BPJS Kesehatan untuk kepala ASN, jadi apalah segituan kurang lebih. Jadi 10.000 sekian untuk PNS dan 5.000 sekian untuk P3K. Ya. Jadi kira-kira pegawai kita kalau ditanya kurang lebih 16 ribuan. Nah, kembali untuk proses yang sekarang bagaimana yang P3K? Katakanlah tanda petik nasibnya saat ini yang merujuk kepada Undang-Undang 23 dari Menpan RNB itu. Ini P3K yang existing atau rekrutmen nih? Yang sudah ya? Yang sudah, yang lanjut. Bagaimana nasibnya lah gitu? Nah, kalau yang P3K ini kan sudah dalam ASN ya. Memang kalau PNS itu, ini kalau istilah dari bahasa Inggrisnya ya Kang ya, wargi Bandung ya, kalau istilah bahasa Inggrisnya, kalau PNS itu disebutnya permanent employee. Kalau yang P3K itu contractual based employee. Berarti pekerja berbasiskan kontrak. Makanya namanya P3K ya. Pegawai pemerintah dengan melalui perjanjian kerja. Kontrak atau kerja? Perjanjian kerja. Jadi PK yang tadi itu perjanjian kerja.
Nah, P3K ini ketika mereka direkrut, mereka lulus, ya ini berarti yang udah 5 ribuan yang sudah jadi P3K di kita kan. Lulus itu melalui tahapan ada proyeksi khusus ya? Ada, jadi mereka tuh ketat ya, menjadi P3K itu kan ada guru, ada dokter. Dokter spesialis itu P3K kan? Dokter spesialis P3K. Karena memang secara usia mereka sudah tidak bisa lagi direkrut menjadi CPNS ya. Batasannya berapa tahun? 36 ya? CPNS itu kalau nggak salah mas 28 ya. Coba saya cek ini, saya gini-gini itu tidak terlalu apalah, atau 35 gitu ya batas usianya. Sehingga mereka dari usia tidak memenuhi masuk dalam P3K. Jadi pernah satu ketika tuh Pak Sekda langsung meninjau, terus tanya gitu ya, ini saudara apa ikut P3K apa? Terus si Sekda atau PJ Sekda? Masih Pak Sekda waktu itu ya, masih Pak Sekda. Naros ini saya ceritakan di lapangan ya. Oh, saya ikut ini Pak untuk daftar jadi dokter spesialis. Si Pak Sekda kaget gitu ya. Ini dokter spesialis daftar P3K gitu. Nah, jadi P3K itu memang aslinya dalam konsepnya Undang-Undang ASN, P3K itu profesional. Makanya apa bedanya rekrutmen CPNS dengan P3K? CPNS itu tidak ditanya pengalaman kerja. Makanya fresh graduated dari kampus jadilah CPNS. Kunaon ayat C masih calon pegawai negeri sipil. P3K mah ketika direkrut ya ayat C P3K tidak ada. Langsung, karena ketika melamar jadi P3K salah satu syaratnya itu misalnya pernah berpengalaman 3 tahun, dibuktikan dengan pengalaman kerja di bidangnya. Untuk guru, dokter, termasuk juga misalnya penguji kendaraan bermotor yang di Dishub itu harus punya. Bahkan kalau di Damkar harus punya sertifikat. Abdi ge tiasa Kang, mareman cai mah di kampung ge kantos kebakaran, abdi ku ember tiasa mareman teu tiasa. Kada aya sertifikatnya jadi pemadam kebakaran. Berat itu Kang. Jadi pemadam kebakaran itu ketika uji komnya dibuat simulasi kebakaran. Pernah ada pejabat yang dari Kemendagri ada yang ngabdi katanya, saya ini karena dia kepala pusat pembinaan SDM ya, saya pernah dikasih kesempatan katanya pakai tabung oksigen masuk ke tempat kebakaran. Heureuh itu penanya uji kom gitunya. Begitu masuk teh cenah kata si kepala pusatnya itu dari Dagri itu. Aduh katanya, saya ngerasa seperti beneran mau mati. Akhirnya dalam hati teh saya bilang, ini mah bohongan gitu ya. Tapi kebayang, jadi orang-orang yang jadi damkar itu, ya, jabatan fungsional pemadam kebakaran, sejak awalnya saja uji kompetensi segitu. Ya, beresiko. Nah, jadi menjadi P3K itu memang profesional gitu ya. Mereka harus punya bukti bahwa mereka memang kompeten di situ. Ya. Nah, jadi gitu. Nah, jadi walhasil tadi pertanyaannya, kalau P3K yang sekarang ini sudah bekerja di Kota Bandung, kan ada batasnya ya, di kontrak sekian tahun gitu ya. Nah, ketika sampai kepada batasnya, kalau pemerintah Kota Bandung masih memerlukan dan mereka itu berkinerja bagus, maka mungkin saja nanti dari Pak Wali Kota memperpanjang kontraknya. Ya. Tetap berbasiskan perjanjian kerja. Perjanjian kerja gitu. Oke. Terus gini Pak Haji, sepanjang ini di OPD lah gitu ya. Seperti yang tadi Pak Haji bilang bahwa BKD termasuk bila bek ini kosong maka akan ada antisipasinya gitu ya untuk penyelesaian itu. Tapi di lapangan masih ada yang kosong-kosong ya. Contoh, seorang sekcam ini berpindah jadi camat misalnya ya. Tapi ininya kosong. Kemudian di jabatan yang lain juga ini purna tugas. Kemudian daya dorongan. PLT atau apalah gitu. Iya, PLT. Nah, itu atas kebijakan atau emang ada timernya kapan momentum tepat pelantikan? Karena maaf Pak Haji, berdasarkan pantauan di lapangan sekarang di Kota Bandung nih yang kosong sudah 5, lurah sudah 20 ke atas gitu. Kemudian ya ada di satu kelurahan hanya tersisa 3 ASN. Lurahnya tidak ada, seklurnya tidak ada, yang ada 3 ASN termasuk dia bagian keuangan, berarti non struktural. Nah, ini kebicaraan masalah timer atau bagaimana gitu? Terlebih waktu tahun kemarin di saat pilkada kan perlu ada pejabat-pejabat lah, karena kaitannya dengan ini penyelenggaraan KPU. Tapi kosong, ada yang sudah
tahun lebih. Nah, itu bagaimana nih mengantisipasinya? Jadi mungkin kalau mengingat yang ke belakang ya, ke belakang, kita tuh pelantikan terakhir yang cukup banyak untuk yang kewilayahan ya. Karena kewilayahan ini memang setiap pimpinan daerah itu sebenarnya sangat memperhatikan ya. Maksudnya setiap pengalaman di Kota Bandung ya, beberapa pucuk pimpinan daerah ya, apakah itu wali kota definitif ataupun yang PJ ya. PJ punya kewenangan nggak? Punya. Nah ini akan saya ceritakan ya. Jadi saya ingat pada masa PJ-nya itu Pak Bambang Tirto Yuliono itu menjelang pemilu, pemilu, berarti pemilu itu Februari kalau nggak salah ya, Februari 2024. Ya, sempat keluar di Desember katanya kan waktu itu. Nah, itu Pak Bambang sangat mendorong, dan waktu itu terjadi pelantikan cukup banyak untuk mengisi kewilayahan. Jadi karena kan kewilayahan itu juga menjadi tumpuan untuk penyelenggaraan pemilu ya, dan termasuk pelayanan ke masyarakat ya di situ. Jadi pernah dilakukan terakhir itu Februari 2024 dan cukup banyak yang dilantik ya. Saya cuma lupa ya detail-detailnya. Nah setelah itu ramai lagi kan, makanya di Kota Bandung itu kalau ngelihat demografi ASN-nya memang sudah banyak yang usia 50 ke sana. Kan pensiun di usia 58 ya. Jadi kita tuh eselon 3. Kalau yang bukan eselon 2 atau bukan 60 tahun, kan? Fungsional ahli madya Japung ya, 60 tahun. Ya, yang ahli madya 60. Tapi kalau yang muda sama pertama mah 58. Nah, jadi kita tuh tahu, memang BKPSDM paling tahu gitu ya. Misalnya kalau untuk yang eselon 4 di wilayah itu kan di aturan perwal kita Pak Wali Kota sudah mendelegasikan kepada saya ya, eselon 4. Jadi saya sering tanda tangan itu PLT ya, kepala seksi pemerintahan di kelurahan, merangkap juga kepala seksi sosial misalnya gitu ya. Itu saya tanda tangan, jadi tahu kalau ada PLT itu artinya ada yang kosong. Karena kalau bukan kosongnya permanen, misalnya sedang umroh, itu bukan PLT, PLH. Surat itu berarti dari umpuk kecamatan. Dan kita juga sudah tahu, di data. Tapi memang biasanya yang seperti itu Pak Camatnya juga mengingatkan ya. Pak Camat bersurat ke Pak Sekda, ada yang bersurat ke Pak Wali, dan nanti dari Pak Wali atau Pak Sekda itu pasti disposisi ya, disposisi ke BKPSDM. Nah, ini kenapa kok seperti tidak cepat gitu ya? Nah, memang ada beberapa proses, beberapa ada hal ya kaitannya proses. Jadi memang ketika Kota Bandung ini dipimpin bukan oleh definitif wali kota, itu ada berjenjang. Kita mesti ada minta izin ke BKN ya, Badan Kepegawaian Negara. Sampai Badan Kepegawaian Negara itu memeriksa, kemudian memberikan istilahnya kalau ada BKN itu pertimbangan teknis ya, pertek. Itu bahasa-bahasa itulah, tapi sebetulnya persetujuan lah. Bahasa birokrasi lah itu ya. Nah dari BKN kalau udah selesai, itu kita harus meminta izin ke Kemendagri. Jadi istilahnya Pak PJ walinya harus minta izin ke Kemendagri. Nah, Kemendagri tidak akan memberi izin kalau pertek dari BKN ini belum turun. Nah, untuk sampai ke Kemendagri, karena pemerintah kota ini di bawah koordinasi Pemprov, itu melalui Pemprov. Ya. Nah, jadi memang ada proses administrasi yang harus dilalui, dan itu tentu tidak secepat kalau yang pemimpinnya itu sudah definitif. Gitu kan. Nah sekarang juga sebenarnya sedang berproses ini tuh. Cuma ketika di proses peralihan transisi dari Pak PJ Wali Kota ke Pak Wali Kota terpilih, itu dari Kemendagri juga meminta lagi ya, meminta ada satu syarat sama BKN juga, bahwa kalau ada penentuan atau memutuskan tentang rotasi atau ada pengisian jabatan kosong, itu harus juga persetujuan dari wali kota terpilih. Mungkin dari pusat melihat bahwa banyak pengalaman terjadi sebelum dilantik sudah terjadi, mungkin ada pengisian jabatan, tapi yang terpilih ini tidak berkenan gitu ya. Jadi sekarang mekanisme itu ada, hanya tentu ini butuh waktu ya, butuh waktu. Nah jadi kita sangat memperhatikan, terutama untuk yang kawan-kawan di wilayahnya, jadi bukan
hampir dicuekin lah gitu ya, kita terus berproses ya. Karena berkaitannya dengan pelayanan dengan masyarakat nih, sangat perlu gitu ya. Bila suatu wilayah di kelurahan nggak pada lurah, ada yang butuh tatanan lurah kan, dengan PLT. Nah, ini kan jadi dasar pertimbangan, ini kekuatan legalitasnya bagaimana misalkan. Iya, tapi PLT mah memang hampir full ya, hampir full ininya apa, kewenangannya ya. Terus dalam hal penempatan PLT apakah harus setara secetok gitulah? Iya. Dalam eselonnya dengan eselon yang sama atau harus di atas satu cetok eselon? Jadi PLT itu aturannya yang paling ideal itu adalah yang setara. Jadi misalnya ada, kalau di kecamatan mah ada kepala seksi tadi ya, kepala seksi Trantib misalnya pensiun. Nah, maka yang paling idealnya itu yang setara, berarti kepala seksi pemerintahan merangkap PLT menjadi kepala Trantib. Dan bisa juga lurah juga PLT jadi. Tapi bisa ya, karena memang kalau secara eselon ring itu lurah itu sama ya, eselonnya 4A dengan kasih di kecamatan. Kadang-kadang dari sekcam ya. Dari sekcam menjadi PLT ke situ. Jadi harus setara. Tapi dalam pengaturan PLT boleh juga dari satu jenjang jabatan di bawahnya. Nah, boleh Kang. Jadi misalnya camat oleh sekcam. Seklur boleh menjadi PLT lurah. Ya. Sekcam boleh menjadi PLT camat. Itu boleh. Karena dia satu jenjang di bawahnya. Tetap pertimbangan berdasarkan atasan langsung. Jadi biasanya nih yang seperti ini dari camatnya itu bersurat ke Sekda, ke wali kota melalui Sekda, ini mohon dipertimbangkan. Jadi biasanya sih nggak cuma Pak ini Pak kasih ini kami kosong, nggak cuma gitu, ini kasih ini kosong, mohon dipertimbangkan. Misalnya ada kepala seksi yang lain untuk menjadi PLT. Nah itu dibawa ke Pak Sekda, dipertimbangkan. BKPSDM biasanya memberikan pertimbangan ya. Ini masuk Pak, boleh diinikan. Dari sisi kinerja juga oke, tidak ada catatan-catatan disiplin dan lain sebagainya. Nanti dari bahan itu Pak Sekda memberikan tanda tangan ya. Terus gini Pak Haji, kembali ke masalah P3K yang tahap kedua itu. Silakan. Soal pemerintah memberikan peluang juga untuk P3K tahap kedua nih. Untuk di Kota Bandung bagaimana? Jadi penjelasannya begini, Kang Dani dan wargi Bandung, seleksi P3K tahun 2024 yang kenyataannya melewati ya sampai tahun 2025, itu memang dari pusat itu sudah mendesain ada 2 tahap. Tahap pertama ini ditujukan untuk mereka-mereka yang masuk basis data BKN. Di Kota Bandung itu kurang lebih 8.000 ya, 8.000 pegawai masuk basis data BKN. Dan THK 2 ya, tenaga honorer kategori 2, itu cerita yang sudah lama tapi masih ada juga tuh tersisa ya. Jadi tahap 1 itu diperuntukkan untuk ini. Nah ketika tahap 1 selesai, sudah ada pengumumannya ya, masuklah tahap 2. Untuk siapa tahap 2 ini? Untuk mereka yang sudah 2 tahun bekerja. Memang ada waktunya ya, 2 tahun bekerja di instansi pemerintah. 2 tahun minimal? Ya ada batas waktunya ya, yang dipersyaratkan sampai dengan, saya lupa ya apa Oktober atau Desember, itu sudah 2 tahun bekerja di satu dinas itu, atau misalkan pernah dinas lain dihitung juga? Di satu dinas berturut-turut ya, berturut-turut itu bisa jadi dia dari mana kemana gitu ya. Tapi memang yang lebih disukai itu yang di satu dinas itu terus ya. Dan itu dibuktikan juga dalam persyaratan pendaftarannya, ada surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak dari level eselon 2. Berarti itu persyaratan khusus ya? Iya, jadi itu misalnya betul bahwa orang ini tuh memang sudah bekerja 2 tahun di tempat saya. Abdul Sami, ada beberapa orang yang di ini menandatangan, meskipun tidak banyak ya. Nah, jadi kepala dinas atau kepala badan itu menandatangan itu, dan itu dijadikan syarat itu. Karena kan namanya pertanggungjawaban mutlak. Dan di itu ngeri gitu ya. Saya apabila pernyataan yang saya buat ini tidak benar, maka saya bersedia diproses secara hukum. Gitu. Jadi ngeri suratnya gitu, makanya tanda tangannya nggak akan sembarangan. Dan terkategorikan TMS ya, tidak memenuhi syarat itu. Iya, kalau tidak ada itu berarti tidak memenuhi syarat ya TMS. Nah, jadi untuk yang tahap 2 seperti itu. Nah, tapi ternyata
untuk kasus Kota Bandung dan juga kabupaten kota lain ya, ternyata ketika tahap 1 itu tidak, tadi kan tercatat 8.000 orang ya, ternyata tidak 8.000 orang ini melamar gitu ya, masih banyak yang tersisa belum ikut melamar di tahap 1. Nah makanya kebijakan dari pemerintah pusat untuk tahap 2 ini, mereka-mereka yang sudah masuk basis data BKN tapi belum daftar di tahap 1, maka mereka diminta untuk ikut daftar juga di tahap 2. Daftar sebenarnya dianggap tidak ada. Kan mereka tidak ikut daftar tadinya. Tidak ikut daftar. Meski udah memenuhi syarat sepanjang lama. Ya lama gitu. Sebagai kontrak gitu. Berbagai alasan lah mereka nggak ikut daftar. Hanya memang dari pusat sekarang pokoknya kalau udah masuk basis data BKN itu ikut daftar di tahap 2 dan ikut seleksi. Nah ini nanti kaitannya Kang, kaitannya dengan di Undang-Undang ASN yang terbaru itu ya, Undang-Undang 20/2023 itu sebetulnya per Desember 2024 tidak boleh ada lagi pegawai honorer atau sebutan lain ya, tidak boleh ada lagi non ASN yang mengerjakan pekerjaan ASN itu masih ada di instansi pemerintah. Oke, kaitan dengan yang Pak Haji sampaikan. Jadi tidak ada lagi tenaga honorer yang mengerjakan pekerjaan ASN. Nah, ada isu nih, kecemasan di bawah nih di kewilayahan. Benarkah? Bapak bisa jawab nggak nih? Bahwa yang namanya Linmas Gubir akan ditiadakan. Nah, jadi bukan ditiadakan. Yang benar itu adalah memang jabatan-jabatan itu bukan jabatan ASN. Jadi jabatan ASN itu ada terdefinisi ya. Ini sekian jabatan ASN. Mungkin kalau yang paling dikenal populer di masyarakat mah guru. Kemudian dokter ya, dokter yang bekerja di pemerintah. Nah nanti ada jabatan mungkin yang di lapangan mah nggak pada tahu ya, ada perancang peraturan perundang-undangan, kemudian ada perencana. Di kantor kami ini ada fungsional namanya analis SDM aparatur atau pranata SDM aparatur. Nah itu tuh nama-nama jabatan itu tuh sudah ada. Dan itu adalah jabatan tapi ASN. Belum diketahui publik gitu ya. Ya publik mungkin kenalnya yang umum-umum ya publik. Yang struktural gitu ya. Termasuk Satpol PP itu jabatan ASN ya. Kemudian pemadam kebakaran itu jabatan ASN ya. Nah, untuk jabatan yang tadi yang ditanyakan oleh Kang Dani ya, wargi Bandung, gimana tentang Gober? Memang tidak ada dalam definisi jabatan ASN-nya. Tapi bukan berarti akan dihilangkan. Karena kita tahu bahwa mereka juga sangat dibutuhkan. Suka tidak suka sangat dibutuhkan. Makanya nanti ada skema yang lain kepada mereka. Tidak menjadi diklasifikasikan kategori apa tuh nantinya? Nah, Linmas Gubir gitu. Iya, jadi memang kalau dari pusat, dari aturannya itu mereka memberikan jalan keluar untuk pekerjaan seperti itu. Mereka menjadi tenaga alih daya. Tetap nanti bekerjanya dengan pemerintah, tetapi tenaga alih daya atau bahasa Indonesia outsource ya, outsource. Jadi nggak ada tuh kan, nggak ada. Ini bakal hilang, bakal di PHK. Selama saya dari beberapa yang lalu juga wawancara bapak ibu-ibu, selama bapak ibu itu berkinerja bagus, memberikan kontribusi positif untuk pelayanan publik, kan hakikatnya membantu juga ASN ya, kebersihan, keamanan, pelindungan masyarakat, maka pasti Pemkot akan memperhatikan ya. Nggak mungkin tiba-tiba dihilangkan. Satu mengerjakan itu dihilangkan gitu ya. Gitu. Terus Pak Haji, ya terkait dengan tahap 2 masih soal P3K. Apakah berbarengan ini berdasarkan surat dari Menpan RB nomor 15 tahun 2005 ya? Iya. Tentang prasyarat tambahan bagi pelamar P3K tambahan. Iya. Apakah itu? Itu kan yang kalau nggak salah yang nomor 15 itu di situ bicara juga tentang paruh waktu ya, tentang P3K paruh waktu ya. Nah jadi karena pemerintah itu berkewajiban memenuhi aturan perundang-undangan tadi ya, Undang-Undang 20 tahun 2023, tidak boleh ada lagi pegawai selain ASN ya yang bekerja untuk pekerjaan ASN. Maka si pemerintah pusat itu mengeluarkan ya satu peristilahan ya, satu jabatan, yaitu disebut dengan P3K paruh waktu. Siapa itu yang akan menjadi P3K paruh waktu?
mereka yang masuk ke dalam basis data BKN atau tadi ada THK 2 tapi mereka belum lulus menjadi P3K. Tahun terakhir kapan dia masuk basis data di BKN? Itu data yang 2000 berapa? 2020. Itu tuh 2022 ya? 2022 yang dimasukkan ke dalam basis data BKN. Ya. Mereka yang ikutan tes tapi belum lulus, ini sekarang ya, yang 2024 tesnya, yang tahap 2 kan 2025 juga ada tesnya. Maka kalaupun belum lulus jadi P3K, mereka akan diterima sebagai P3K paruh waktu. Nah, berarti ini kalau tadi semua daftar ada yang 8.000 ya, semua daftar, semua ikut seleksi, berarti akan ada 8.000 orang. Dikurangi 790 ya. Kalau 790 kan yang lulus ya. Yang tadi formasi P3K. Nah gitu. Khusus di Kota Bandung sudah dipublis belum kelulusannya? Sudah, yang tahap 1 udah. R2 apa R3 itu istilahnya? Iya, tahap 1 itu yang ikutan tes yang lalu ya, yang sudah daftar. Mereka udah dipublish. Lulus sekitar 500-an sekian. 500-an ya? Ya, 500-an sekian. Ya. Terus kalau yang keterkaitan dengan ini tetap masih dari nomor 16 surat apa undang-undang 16 dari Menpan RB juga tentang ini apa aparatur negara dan reformasi birokrasi ini ya yang regulasi regulasi dari soal P3K ini itu. Nah jadi mungkin yang aturan ininya, kalau yang P3K kemarin sudah ada ya aturannya ya. Nanti mereka akan mendapatkan gaji dan lain sebagainya. Nah sekarang tinggal yang P3K paruh waktu. Paruh waktu. Ya. Itu di Undang-Undang 16-nya ya? Sebetulnya dia bukan undang-undang kayaknya, dia ada surat keputusan. Surat keputusan aja. Ya, jadi P3K paruh waktu ini mereka pertama akan berstatus P3K paruh waktu. Ya, SK gitu. Ya, dan nanti akan mendapatkan nomor induk pegawai juga. NIP lah, NIP ya, mereka dapat NIP. Nah, mereka akan bekerja di pemerintah, kalau di kita berarti di pemerintah Kota Bandung, sesuai dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Jadi di kita kan ada tuh guru misalnya gitu ya, guru, maka mereka akan menjadi guru. Tapi karena belum lulus yang P3K yang penuh waktu ya, berarti di P3K paruh waktu. Dan ada pekerjaan yang lain, misalnya seperti pekerjaan ada operator komputer dan sebagainya. Belum diterima jadi P3K, tapi P3K paruh waktu. Dari mana mereka akan dibayar, digaji? Nah, berdasarkan acuan yang diberikan oleh Kemenpan, mereka akan digaji dengan mata anggaran sama seperti yang mereka terima saat ini. Berdasarkan surat keputusan Menpan RB nomor 16 ya? Iya, gitu ya. Jadi tahun 2025. Jadi mereka akan digaji dengan skema atau akun pembayaran saat ini. Besarnya juga secara umum tidak boleh lebih kecil dari yang sudah mereka terima saat ini. Jadi memang kalau dari pemerintah pusat, kalau filosofi kesananya tidak boleh ada PHK massal. Ya, karena kan ini tidak kondusif. Ya, tidak. Gitu. Jadi akhirnya mereka teman-teman yang sudah jadi P3K paruh waktu ini mereka tetap bekerja. Nah, nanti tentu pengaturannya dari kami di BKPSDM juga menyiapkan di mana nih kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan sangat urgent gitu ya. Mungkin saja ya dari kita di Kota Bandung akan melihat pengaturan itu. Termasuk tadi kan di wilayah sangat sedikit ya Pak, mereka yang jadi pelaksana ya. Pelaksana juga nama jabatan aja di wilayah. Nah, mungkin saja disalurkan ke wilayah. Nah, tentu nanti kita melihat juga dari kompetensi yang bersangkutan ya, bisa membantu. Kuncinya K3I aja itu ya? Ya, K3I itu. Sistem merit itu ya? Sistem merit itu ya? Itu yang kualifikasi, kompetensinya bagus, nampak juga kinerjanya baik, dan dia punya integritas dan moralitas yang bagus. Ya. Kalaupun ada 1-2 lah gitu ya, yang tidak memenuhi K3I itu mungkin ya? Ya, mungkin ada batas toleransi ya, asal tong mislead teuing lah gitu. Boleh nanya Pak? Ya, siap. Ada kaitan unsur politis nggak biasanya kalau dalam begitu? Nah, ini tuh kan alhamdulillahnya ya, untuk masalah rekrutmen seperti ini sistem yang dibangun oleh pusat itu ajib kan.
Jadi makanya punten bisa nih, ada mungkin yang masih punya persepsi ya, dari dulu juga namanya pegawai mah bisa nitip ya gitu ya. Sekarang mah kita ketika peserta itu masuk ke tempat tes, ujiannya itu sudah computer assisted ya, sudah berbasiskan komputer. Itu tuh kita yang panselda ya, yang panitia seleksi daerah, yang ketuanya itu Pak Sekda, nggak punya akses kan. Jadi kita nggak tahu, udah aja mereka ngisi, masuk ke server pusat. Kemudian nanti pengumuman yang disampaikan oleh pusat itu langsung kita dapat. Nah, politis di sini dalam arti titipan ya, karena mungkin ada yang merasa udah pengabdian 7 tahun, meleset TMS, tapi yang baru 4 tahun lolos kayak gitu. Memang secara ini ya, secara kemanusiaan kita bisa memahami ya, itu budak itu bager pisan jeung satu geus ngobat bertahun dan namanya tahun udah lebih gitu ya. Gitu ya. Tapi kita tuh kalau saya aja ya, kalau di konteks seperti itu oleh siapapun ya, Kang punten misalkan kan, ini mah masalah tes memang sangat objektif, kita tidak bisa intervensi apa-apa. Kalau ditanyakan kumaha atau tipsna mah diajar yang betul, semangat doa ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang utama. Jadi memang kumaha ya, kita nggak bisa. Ya. Meskipun ya abdi kumahanya misalnya aya nu naros gitu ya. Wah, menitung teuingeun cenah kepala BKPSDM nya tuh bisa nulungan saat kita biasa punten gitu. Abdi kedah kumaha gitu tiasa gitu tiasa. Ya, muncul isu juga bahwa secara politis, politis ini titipan dari P3 kan. Iya. Jadi yang kita bantu itu, kita tentu berikan bantuan ya, pelayanan dari BKPSDM, mengingatkan misalnya ke unit yang mengurus kepegawaian yang memenuhi persyarat umum dan persyarat itu yang kita inikan, sok perhatikan betul, jejehkan gitu ya, jangan sampai dia sebetulnya memenuhi syarat tapi karena dia tidak tahu henti daftar misalnya gitu ya, atau misalnya ketika mengurus masalah administrasi teh tidak rapih ya, kan seleksi administrasi terjadi. Punten ya, misalnya ada gini, kejadian kan kedah ada surat pernyataan bermaterai 10.000, ada berapa dokumen gitu ya, 3 atau 4 dokumen gitunya. Aya anu akhirnya teh ngakalin, si eta teh si perangkatnya udah dipakai hiji di dia, dihapus lah, ganti. Itu menggugurkan yang kayak menggugurkan itu ya. Padahal menya mun teu gaduh artos eta 40.000 kanggo mesernya namun heula atuh di mana gitu nya. Atau ka bosna di dinya tah Mang Meser kan ke perangkota opat gitu misal ya. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang kita berikan bimbingan. Kalau memang orangnya baik, orangnya dia rajin, sok jejehkeun gitu ya. Nah, bahkan kalau dari kami sebetulnya kita berikan clue belajar, karena sekarang tuh banyak bimbel kan. Selain berikan clue, lembaga badan yang Bapak pimpin siap menerima konsultasi dan ya keluhan dari mereka-mereka yang tadi itu. Iya. Jadi ada beberapa yang akhirnya katakanlah yang tidak lolos gitu. Untuk menanyakan kenapa-kenapanya gitu. Ada. Kalau itu kan mekanismenya memang sudah digital juga. Oh, digital. Kalau di dalam tes itu ketika sudah ada pengumuman itu ada masa sanggah. Selalu ada masa sanggah. Nah, masa sanggah itu bisa digunakan oleh para peserta untuk menyampaikan kenapa saya tidak lulus, padahal saya begini menanyakan ya. Meskipun kalau di pengumuman memang itu mah normatif ya, bahwa keputusan dari panitia seleksi tidak dapat diganggu gugat ya. Tapi namanya masa sanggah kan waktu untuk bertanya. Dan itu dijawab. Dan itu mesti dijawab, harus dijawab. Kalau tidak dijawab nanti kita salah itu. Ya, bisa dipelatonkan ya. Mohon. Baik Pak Haji, terima kasih. Tapi sebelum terakhir nih ya, beri ini apa? Semacam buatlah reg-reg wargi Bandung ya, khususnya yang terkaitan dengan inilah satu lagi ya, bila pun sudah memenuhi di tataran ASN, memenuhi KAT 3I ini, diberikan reward dan apresiasi nggak selama itu? Ada reward apresiasinya terhadap prestasi di jabatan itu? Oh iya, kalau itu memang ada salah satu proses manajemen ASN juga memberikan penghargaan ya, terhadap ASN yang berprestasi ASN, ya. Tapi sebetulnya mungkin saya ingin jelaskan juga ya. Kalau di ASN itu namanya benefits atau penghargaan. Kalau gaji sudah pasti ya itu penghargaan. Ada tunjangan. Kemudian jangan dilupakan ya bahwa ASN itu diberikan perlindungan kesehatan. Kalau para ASN ini BPJS kesehatan. Otomatis ya. Kemudian ada tunjangan untuk kematian atau kecelakaan kerja. Itu kita kerjasamanya berdasarkan aturan dengan Taspen. Nah, jadi TKD juga.
ada tunjangan kinerja ya. Dan itu bagian dari penghargaan untuk para ASN. Jadi mungkin namanya asuransi mah kan kita tuh nggak ngerasa penghargaan, tapi sekalinya kita sakit, kartu BPJS kita perlihatkan, oh iya betul aktif gitu ya. Pamiku Pemkot Bandung itu dibayar premina ageng gitu kan. Setiap bulan itu Pemkot Bandung membayar marga abdi nawis cekna gitunya. Itu hampir 4 miliar ya. Untuk masalah kesehatan ASN Kota Bandung. Premi. Jadi kan kalau 4 sampai 4 miliar setiap bulan premi saja untuk premi setiap bulan. Jadi itu bagian dari jaminan juga ya supaya bekerja. Kalau sakit mah alim sakit, tapi kan kalau qadarullah ya tiba-tiba sakit berarti dia ada jaminan kesehatannya dan jaminan kematian ya. Ini walaupun kita tidak ingin ya, tapi kan namanya kejadian di lapangan ada punten ya, ini bela sungkawa ada seorang satpol yang dia bertugas di pengamanan pertandingan sepak bola waktu itu meninggal kan, meninggal di lapangan ya pada saat menjalankan tugas. Nah itu di dalam kepegawaian itu ada orang yang meninggal yang dikategorikan tewas di saat berdinas. Istilahnya tewas. Jadi dia meninggal pada saat berdinas. Nah itu bagian dari pelayanan kami. Kita mintakan evidence di lapangan, betul bahwa atasannya menjelaskan dia sedang bertugas, bla 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 bla. Segala persyaratan kita penuhi, kita ajukan. Itu diajukan dari Pak PJ Wali Kota ke BKN. Tolong diberikan status tewas kepada yang bersangkutan. Nah, ketika statusnya itu betul diterima oleh BKN, apa implikasinya? Jaminan kematian tadi itu naik, dapat 200 juta ya, diberikan kepada ahli warisnya sebagai wujud penghargaannya. Ya. Kalau di kemiliteran mungkin anumerta dengan adanya kenaikan satu tingkat di atas. Nah, gitu. Jadi itu beberapa penghargaan. Selain memang ada juga ya penghargaan diberikan, kita setiap tahun ada semacam lomba lah gitu ya, lomba ASN berprestasi. Mereka yang ikut pelatihan mendapatkan ranking 1, 2, 3 itu diberikan penghargaan oleh Pak Wali Kota. Ya. Dan kemarin Pak Wawan nggak ngasih tahu, saya nggak ngundang tuh, padahal saya datang. Tapi alhamdulillah saya termasuk men-share ke Bapak Waji kan. Ya baik Pak Haji, untuk terakhir silakan ada closing ya untuk wargi Bandung semua. Iya. Dari Pak Haji. Ya. Baik. Jadi wargi Bandung yang berbahagia, kami dari BKPSDM tentu ini juga seizin dari pimpinan Pak PJ Wali Kota, Pak PJ Sekda, menyapa wargi Bandung bahwa kami menyiapkan aparatur sipil negara yang terbaik ya untuk memberikan pelayanan publik. Kalau ada kekurangan di lapangan, ini udah ada mekanismenya ya, bisa melalui lapor dan lain sebagainya. Tapi kami memang berkomitmen untuk menjadikan para ASN Kota Bandung ini mereka-mereka yang tadi sudah disampaikan ya, qualified, kemudian berkompeten, kinerjanya bagus, dan juga memiliki integritas dan moralitas yang baik. Mungkin bahasa gampangnya kalau di pelayanan memberikan pelayanan prima ya. Nah kemudian kepada wargi Bandung juga yang mungkin sekarang keluarganya sedang ikut tes ya, ada ikut CPNS, kemudian ikut juga menjadi P3K ya, tentu kami berdoa mudah-mudahan lulus ya, dan kalaupun belum lulus tadi sudah dijelaskan dalam dialog dengan Kang Dani, mereka yang sudah mengabdi terdata di basis data BKN itu berdasarkan aturan dari pemerintah pusat, dan tentu Pemkot Bandung juga akan fatsun ya mengikuti, mereka akan diterima sebagai P3K paruh waktu. Nah ini mudah-mudahan menjadi gambaran. Kemudian tadi ada satu lagi yang cukup krusial, mereka yang memang tidak termasuk ke dalam jabatan ASN ya, ini bapak-bapak terutama mungkin ya ibu-ibu yang sekarang bekerja di kewilayahan. Tadi Kang Dani menyebut ya ada Linmas, ada Gober, golong-golong besi, maka juga jangan khawatir ya, karena selama bapak ibu itu berkinerja bagus, tentu pemerintah Kota Bandung tidak akan menyanyiakan ya, pasti akan memperhatikan dengan skema yang lain ya, tidak mesti menjadi ASN tapi tetap bekerja, memberikan pengabdian,
dan tentu diberikan juga reward yang sepadan. Demikian mungkin mudah-mudahan ada manfaatnya ini dari pertemuan sore ini. Hatur nuhun Kang Gani di podcast PWI Basa Basi Buka Suara Bahas Solusi. Buka suara dan bahas solusinya. Ya. Cuma ngelempar suara saja ya, tapi tidak ada solusi. Jadi dong, bahasa basi itu harus dijelaskan. Ya buka suara, ya bahas solusinya. Siap. Ya. Baik, demikian tadi warga Bandung semua, Buka Suara Bahas Solusi bersama Kepala BKPSDM Bapak Insinyur Haji Adi Jujuna Mustafa MSc. Ya. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh beliau ini menjadi edukasi khusus lah, terutama khususnya di dalam tingkaran di masalah pegawai negeri sipil ASN yang tentunya kaitannya dengan masyarakat untuk warga Bandung semua.